Masih bersama Selisya Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga rugikan negara hingga miliaran rupiah, polisi di Mataram usut proyek penyewaan alat ekskavator. Butuh uang untuk bayar cicilan motor, seorang tukang ojek di Mataram nekat mencuri kambing. Pelipatan surat suara terus dikebut KPU Lombok Barat dengan melibatkan puluhan relawan. Tiga remaja putri ditangkap polisi Resor Kota Mataram dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar di tempat hiburan malam dan kafe Minggu malam. Ketiganya ditahan karena masih di bawah umur, namun diduga bekerja sebagai pemandu lagu. Selain memeriksa pengunjung, polisi juga memeriksa sepeda motor dan mobil yang dibawanya. 4 unit sepeda motor tanpa dokumen disita polisi beserta puluhan botol minuman keras yang dijual tanpa izin. Operasi digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan maraknya tempat hiburan yang kembali dibuka usai Lebaran. Kegiatan yang kami lakukan terkait dengan TPPO, terkait dengan peredaran minuman beralkohol, dan tindak pidana lainnya. Malam ini kami berhasil mengamankan 3 orang anak yang diduga mendampingi ataupun sebagai LC. Kami juga mengamankan minuman beralkohol berbagai merek, berbagai jenis. Para remaja akan dibina agar tidak lagi bekerja di tempat hiburan sebelum dikembalikan ke orang tuanya. Razia akan terus digelar untuk menekan angka kriminalitas dan memberantas peredaran narkotika dan minuman keras. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Lombok Barat mulai melakukan pelipatan surat suara pilkada serentak di gudang logistik Desa Gelogor, Kecamatan Kediri sejak Sabtu pagi pekan lalu. Proses pelipatan diawali dengan penyortiran untuk memastikan kelayakan surat suara. Kemudian pelipatan dilakukan petugas KPU bersama puluhan ibu rumah tangga yang sebelumnya telah diseleksi ketat oleh petugas. Tak hanya memastikan surat suara terlipat sesuai dengan aturan, ketatnya proses pelipatan juga untuk memastikan kerahasiaannya. Untuk hari pertama ini kita lebih dulu kan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu sekitar 150 orang yang terlibat untuk pelipatan. Untuk surat suara gubernur ada 535.618 lembar. Bupati kami rencanakan hari Senin. Jadi gubernur 2 hari, nanti untuk surat suara bupati 2 hari juga. Targetnya sampai kapan? Sampai hari Selasa. Kalau dilihat dari target itu sehari berapa kira-kira? Untuk sehari setengah dari 535 kita bisa dapat. Karena tidak terlalu susah ya untuk melipatnya surat suaranya. Beda dengan pemilu kemarin yang pemilihan DPRD kan lebih besar surat suaranya. Belum ada ditemukan yang rusak. Belum ada sih sampai sekarang, belum ada yang lapor. Nanti biasanya kan setelah selesai ngelipat akan kami sortir kembali, nanti ada ini dari pelipat juga. Pelipatan surat suara mendatangkan berkah bagi relawan, khususnya ibu rumah tangga, karena bisa menambah uang belanja dapur dan membiayai anak sekolah. Lebih banyak yang pemilu kemarin ya? Ya, yang kemarin. Ada kesulitan nggak ini? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang ketemu rusak atau apa? Belum ada ini. Belum ya? Belum selesai ini. Baru mulai. Baru mulai? Ya. Gimana ini? Berapa lembar yang kira-kira bisa ditargetkan? Kalau bisa 3 atau 4. Tapi jam 5 batasnya ini.
Jam 5 sore ya? Iya, hari pertama jam 5. Pertama jam 5. Terusnya begitu ya? Sampai hari apa ini ditugaskan? 4 hari katanya. 4 hari ya? Iya, Bu, kerja di rumah, kerja apa Bu? ibu rumah tangga. Oh, berarti dengan ada ini ada kegiatan lain Bu, terus ya? Pada tahap awal pelipatan meliputi 2 jenis surat suara, yakni surat suara calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 535.618 lembar, serta calon bupati dan wakil bupati sebanyak 537.618 lembar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyoroti puluhan baliho milik pasangan calon peserta pilkada yang melanggar aturan karena dipasang di sembarang tempat. Tak hanya di tempat umum, sejumlah baliho paslon banyak ditemukan terpasang di tempat ibadah, tembok sekolah, hingga di pohon perindang jalan yang mengganggu keindahan kota. Bawaslu juga menyoroti aturan pemasangan alat peraga yang sebatas untuk keperluan sosialisasi, bukan untuk menunjukkan identitas nomor urut sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 59 tentang kampanye. Petugas mencatat pemasangan alat peraga yang melanggar aturan ditemukan di 474 lokasi yang diprediksi akan terus bertambah. Bawaslu minta pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk menertibkan baliho paslon yang melanggar aturan. Kemudian ini tidak diturunkan oleh tim pasangan calonnya sendiri karena yang memasang itu kan memang yang bertanggung jawab untuk menurunkan. Tetapi walaupun begitu, karena ini bukan tempat yang diperbolehkan untuk dipasang APK itu, maka nanti kami akan berkoordinasi dengan Pemda untuk kita lakukan penertiban terhadap APK-APK yang terpasang di pohon itu. Karena sejatinya pohon itu bukan pada saat pemilu saja. Pada saat tidak pemilu pun, atau pada saat tidak kampanye pun, atau pada saat tidak pemilihan bupati pun, spanduk atau apapun yang dipasang di pohon itu kan tetap tidak diperbolehkan. Nah, itu maksud saya, apalagi ini momen pilkada ini kan sebenarnya kita mencari pemimpin yang kira-kira amanah untuk membangun atau membersamai atau untuk menggawangi Kabupaten Lombok Barat ini menjadi lebih baik. Tetapi karena praktek di awal ini dia sudah jadi ragu terhadap komitmen untuk kemudian paling tidak ramah terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Karena pohon ini penting bagi kita. Iya. Merespon hal itu, petugas Satpol PP mengaku masih harus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk memastikan mekanisme penertiban. Pemerintah daerah diminta tegas dan adil dalam menertibkan alat peraga paslon peserta pilkada agar tidak menimbulkan gesekan dan konflik di tengah masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Mataram akan memperketat pengawasan kampanye yang dilakukan pasangan calon melalui media sosial dan media massa. Hal itu untuk memastikan kondusivitas pilkada agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari kampanye hitam dan informasi bohong. Tak hanya melibatkan petugas pengawas pemilu, Bawaslu juga mengajak awak media agar turut mengawasi dan memberikan informasi dugaan pelanggaran kampanye. Pengawasan untuk menjamin pelaksanaan kampanye yang bebas konflik dan agar pemerintahan pilkada mampu memberikan informasi yang akurat dan positif bagi masyarakat. Karena kami sangat sadar terkait dengan misinformasi yang akan terjadi terutama nanti di 14 hari ya pada proses kampanye di media massa dan media digital. Nah, tentu harapan kami terkait dengan komunitas kompak ini, harapan kami adalah kita bisa menjadi penyambung atau corongnya Bawaslu lah, kira-kira begitu corong. Tapi kami juga menerima informasi apabila misalnya ada dugaan-dugaan nanti terkait dengan pelanggaran misalnya selama 14 hari.
Yang paling penting nanti di 3 hari masa tenang misalnya, karena kami sadar betul ya terkait dengan sumber daya manusia yang ada di kami. Nah tentu teman-teman media ini kan biasa di lapangan. Bawaslu meminta pasangan calon dan tim suksesnya untuk turut menjaga kondusivitas tahapan pilkada dengan berkampanye sesuai aturan dan sportif tanpa menyudutkan calon lain. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.